9006 dari Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menjelaskan konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi akuntansi pajak terhadap aset tetap yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama ada akuntansi pajak perolehan aset tetap. Aset tetap dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Cara perolehan aset tetap yaitu 1. Perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Dan yang kedua itu ada perolehan aset tetap secara angsuran. Perolehan aset secara angsuran ini, aset tetap yang diperoleh secara angsuran perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Contohnya itu seperti membeli aset tetap berupa mobil, harga perolehannya 120 juta, dibayar dalam 20 kali angsuran pokoknya 5 juta per bulan dan bunganya 20% per tahun. Yang ketiga ada perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Biaya diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Yang keempat ada perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dari aspek perpajakan perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tersebut sebagai objek yang terutang pajak pertambahan nilai. Kemudian pembahasan yang kedua ada akuntansi pajak atas penjualan dan aset sewa. Dapat kita lihat contoh penjualan aset berikut. Contohnya mobil operasional perusahaan yang diperoleh tanggal 12 Juli 2005 dengan harga 48 juta, dijual dengan harga 40 juta. Menurut akuntansi, masa manfaat mobil 4 tahun, menurut pajak 8 tahun. Ada keterangannya harga perolehan, nilai akuntansinya 48 juta, nilai pajaknya 48 juta, akumulasi penyusutan, nilai akuntansinya 12 juta, nilai pajaknya 9 juta. Nilai buku, nilai akuntansinya 36 juta, nilai pajaknya 39 juta. Harga pasar, nilai akuntansinya 40 juta, nilai pajaknya 40 juta. Laba penjualan, nilai akuntansinya 4 juta, nilai pajaknya 1 juta. Jurnal penjualannya itu seperti kita lihat tanggal 31, kasnya di debit 44 juta dan akumulasi penyusutan kendaraannya di debit 12 juta. Terus pada kendaraan 48 juta di kredit, PPN keluaran pasal 16D 4 juta di kredit, laba penjualan kendaraan 4 juta di kredit. Perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset yang terjadi antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian perbedaan tersebut dikoreksi pada saat SPT tahunan sebesar 4 juta dikurang 1 juta sama dengan 3 juta. Jurnal penyetoran PPN atas penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualkan terutang PPN sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Jurnalnya 15 Januari PPN pasal 16
4 juta di debit dan kasnya 4 juta di kredit. Sewa aset tetap. Jenis-jenis sewa menurut PSAK 30. 1. Financial lease. Lessor pihak yang membiayai penyediaan dan barang modal, sedangkan les memiliki tugas memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama perusahaan. Pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta memelihara barang modal yang dijadikan objek transaksi sewa. Selama masa sewa melakukan pembayaran secara berkala, jumlah mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, berikutnya bunganya. Lalu ada operating lease. Lessor yaitu membeli barang modal kemudian disewakan kepada lease, sedangkan lease membayar biaya sewa. Yang ketiga ada sales type lease. Sewa penjualan merupakan transaksi pembiayaan sewa secara langsung di mana jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan yang juga merupakan perusahaan sewa. Yang keempat ada leverage lease, melibatkan penyewa guna usaha, perusahaan sewa, dan kreditur jangka panjang yang membiayai transaksi sewa. Jenis-jenis sewa yang diakui perpajakan. 1. Sewa dengan hak opsi. Karakteristik yang harus dipenuhi semua. Pembayaran sewa masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Lalu masa sewa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun, dan untuk golongan bangunan. Perjanjian sewa membuat ketentuan opsi bagi lease. Yang kedua, sewa tanpa hak opsi adalah kegiatan jasa pembiayaan berupa penyediaan kredit bagi lease oleh lessor. Penghasilan lessor adalah bunga yang diterima pada saat angsuran pelunasan kewajiban sewa. Yang ketiga, perpajakan melarang penyusutan barang sewa ini karena dianggap sebelum selesainya masa leasing aset bukan milik lease maupun lessor. Karakteristiknya adalah pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat menutupin harga perolehan barang modal dan tidak menghasilkan keuntungan. Lalu ada perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Pembahasan yang ketiga ada akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan aktiva tetap yang diperoleh dengan ketentuan metode garis lurus dan garis menurun. Lalu ada akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Menurut perpajakan, revaluasi aktiva tetap merupakan penyesuaian cost aset dengan harga pasar. Revaluasi aset menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari kos aset tetap dengan harga pasar. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilaian mendapat izin pemerintah. Tarif yang diberikan bagi intensif revaluasi aktiva tetap ini terbagi menjadi 3 macam dan ketiganya bersifat final. Pembagian tarif ini disesuaikan dengan saat wajib pajak melakukan pemanfaatan intensif perpajakan revaluasi. Tarif tersebut adalah 3% untuk permohonan sampai dengan 31 Desember dan penilaian kembali
selesai paling lambat 31 Desember 2016. 4% untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017 atau 6% untuk permohonan periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017. Tarif tersebut dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap, hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor jasa. Perlu diperhatikan wajib pajak lainnya adalah wajib pajak wajib melunasi pajak penghasilan atau PPh final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, dilakukan sebelum diajukan permohonan dan dilengkapi dokumen dalam permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali dari wajib pajak. Sekian dari pemaparan saya, salam sejahtera bagi kita semua.